Api menghanguskan rumah di permukiman padat penduduk di Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat pagi. Kebakaran bermula dari munculnya asap di bagian dapur sebelum api membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pemilik rumah berhasil diselamatkan warga meski sempat tertidur saat api mulai membesar. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian dapur. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan petugas damkar Kota Pasuruan 2 jam kemudian. Mungkin konslet atau mungkin human error, masak atau apa. Kemungkinan. Pemiliknya ada tadi? Ada pemiliknya. Lagi tidur, Pak. Pemiliknya lagi tidur. Tahu-tahunya bangunnya udah besar. Di belakang atau di belakang? Awalnya dari saksi mata orang, di belakang yang kainnya. Dapur. Dari dapur. Awal apinya udah tahu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Sejumlah korban ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan dievakuasi untuk mendapatkan tempat aman. Sebagian warga berusaha menolong penghuni rumah, terutama lansia yang terluka. Akibat ledakan ini, 8 rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah dan sejumlah warga menderita luka. Pihak kepolisian langsung melakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik rumah guna mengetahui penyebab pasti terjadinya ledakan. Mulanya jam 5:05 tuh kayak bunyi petir gitu, terus pas petir kayak bledar, ya udah hancur gitu. Itu awal mula itu terdengar di rumah mana, Bu? Pokoknya di atas genteng. Nah, itu yang Ibu ketahui ini ada berapa rumah, Bu, yang mengalami kerusakan akibat bunyi letupan itu? Iya, kayak ada puluhan sih Pak ya. Cuman ini yang parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Kalau rumah Ibu mengalami apa aja? Atasnya sama samping terbongkar. Dari kerusakan ini, Bu, ada korban nggak, Bu? Enggak. Yang mengalami luka-luka? Anak saya ada nih, palanya kena ketiban asbes. Nah, saat ini anak Ibu dirawat atau Di rumah sakit. Saat ini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi dan sejumlah korban untuk sementara berada di tempat pengungsian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tim Gegana melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Olah TKP dilakukan tim Gegana bersama tim Puslap 4 Polri untuk memastikan penyebab dari ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Satu persatu tim gabungan memasuki rumah warga yang menjadi korban ledakan. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekat dengan radius 10 meter. Meski demikian, petugas masih belum bisa memastikan penyebab dari ledakan yang terjadi di sejumlah rumah karena masih dalam proses penyelidikan. Akibat ledakan, 7 korban terluka dan 3 diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, aliran listrik di sekitar lokasi masih dipadamkan petugas. Ada 8 rumah, 4 rumah itu mengalami kerusakan yang berat, kemudian 4 rumah mengalami kerusakan yang ringan. Benar, masih terdengar Pak, itu kenapa Pak ledakannya? Apakah ada temuan tertentu Pak? Misalnya benda material tertentu yang mengakibatkan ledakan Pak? Jadi sampai saat ini kami sementara melakukan olah TKP, kami juga sementara berkoordinasi, berkomunikasi intensif dengan Puslap 4 Polri, sementara dalam perjalanan untuk melakukan olah TKP lagi secara intensif. Untuk jelasnya nanti apa
penyebabnya secara pasti nanti hasil olah TKP kami dengan Puslap 4 Polri nanti kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat pada kesempatan berikutnya. Sampai sekarang masih ada terdengar suara di lokasi kejadian, Pak. Itu apa, Pak? Ya, kami masih mengidentifikasi hal tersebut, makanya parameter kita amankan semaksimal. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari lokasi ledakan, sudah ada rekan Nunung Purnomo di sana. Selamat sore, Nunung, bagaimana kondisi di sana sore hari ini? Ya, selamat sore Diandra, saya laporkan. Saat ini saya berada di salah satu rumah yang terdampak dari ledakan tadi pagi. Dan dari saya laporkan juga saat ini kondisi atau situasi di TKP diguyur hujan. Dan saya laporkan juga rumah-rumah warga yang menjadi terdampak ledakan ini, ya porak-poranda dan begini air gitu, Diandra. Baik, sementara ini apakah sudah ada dugaan penyebab dari ledakan yang terjadi? Ya, untuk tadi saya sempat berbincang atau rekan-rekan media sempat menginformasi kepada Kapolres Tangerang Selatan. Dia mengatakan bila hingga kini pihaknya atau tim gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana maupun Puslap 4 Polri masih melakukan penyelidikan terkait penyebab ledakan tersebut, begitu, Diandra. Baik, terkait dengan korban luka saat ini kondisinya seperti apa, Nunung? Ya, untuk korban luka sendiri yang tadinya 7 korban saat ini 3 atau 4 diantaranya sudah diizinkan pulang, namun 3 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit, begitu, Diandra. Baik, untuk luka sendiri ini luka ringan yang masih dirawat di rumah sakit ini apakah mengalami luka berat atau seperti apa kondisinya? Ya, umumnya para korban atau 3 korban yang terkena ledakan ini mengalami luka berat, begitu, Diandra. Baik, terima kasih Nunung sudah bergabung dengan Anyu Sore hari ini. Selamat kembali bertugas, tetap berhati-hati. Pemirsa, polisi menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Di samping itu, ya nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanun, Pade. Jalannya boleh. Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menetapkan status tanggap darurat selama 1 pekan usai Bali dilanda banjir besar di 120 titik. Akibat bencana ini 18 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menetapkan status tanggap darurat selama 1 pekan usai Bali dilanda banjir besar di 120 titik. Akibat bencana ini, 18 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya hilang. Sementara itu, 620 orang terdampak banjir berada di Kota Denpasar, Kabupaten Jemberana, Gianyar, Kelungkung, Badung, Tabanan, dan Karangasem. Sebagian besar dari mereka mengungsi di sejumlah posko. Masih ada 2 yang belum ketemu. Makanya difokuskan ke sini. Kemungkinan yang 2 itu bisa di sini. Oh, bisa di sini ya, karena roboh kan. Belum
belum sempat keluar dari gedung roboh. Pak, yang 2 korban itu diduga tertimbun gitu Pak ya? Ya kan gini, kemungkinan kan 2 hanyut atau tertimbun karena sampai sekarang belum ketemu. Keluarganya menyampaikan kan memang tidurnya di sini. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo juga menekankan agar distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq akan mendalami faktor-faktor penyebab banjir besar di Bali yang terjadi sejak Rabu pagi. Rencananya, Hanif akan meninjau langsung ke lokasi banjir hari ini. Telah terjadi banjir bandang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasar tradisional terbesar di Denpasar menjadi salah satu lokasi terdampak banjir. Pagi ini petugas masih terus melakukan pembersihan lokasi kejadian. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Sejumlah petugas melakukan pembersihan di tepi bantaran sungai. Kendaraan yang sebelumnya terjebak di dalam basement telah dievakuasi. Tim gabungan juga melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Sebelumnya 3 orang dilaporkan hilang di lokasi ini dan telah ditemukan oleh tim Basarnas. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Salah satunya ke Pasar Badung yang menjadi lokasi paling parah terdampak banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Didampingi oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Kiriprasta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Pasar Badung Bali dan menemui para korban banjir. Bersama Pasar Kumbasari, Pasar Badung adalah salah satu titik terparah banjir karena Sungai Badung berada di dekat pasar tersebut. Gibran pun menegaskan akan memperbaiki semua fasilitas umum. Sebelumnya Gibran mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Topati, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar, Bali. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak banjir. Drainase, sanitasi, lalu tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun ya Pak tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita ingin Pak nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya terutama di sektor-sektor pariwisata, jadi biar bisa pulih lagi. Korban pedagang kecil, korban terdampak banjir, saya menyampaikan yang saya alami dan terima kasih banyak Bapak Wakil Presiden sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami terdampak banjir. Pada kesempatan tersebut, Gibran juga membagikan bantuan kepada warga berupa kotak makan dan buku tulis untuk anak-anak serta makanan cepat saji dan kebutuhan pokok lainnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali lagi temukan 1 jasad korban banjir. Korban dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sanglah. Hingga Jumat sore, total korban meninggal dunia akibat banjir bandang mencapai sebanyak 18 orang. Anggota SAR Bali kembali temukan 1 korban bencana banjir dengan kondisi meninggal dunia. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Hingga kini total jumlah korban tewas akibat banjir bandang mencapai 18 orang. Sementara 186 orang mengungsi di posko pengungsian.